Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Kapan kalian ini? Baik. Gimana ya semuanya? Baik. Bagaimana tugas hariannya yang tingkat hari ini? Apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah. Ya boleh saya cek sekolahnya. Boleh. Silakan diambil sampahnya, dibersihkan. Ya. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional. Engkau ku banggakan, tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tahu. Tanahmu yang ku cintai, walaupun banyak negeri jalani yang mensyukur di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana rasa senang. Tanahmu yang ulu marah, engkau banggakan. Silakan duduk. Baiklah, anak-anak semua, sebelum Bapak mulai materi hari ini, Bapak akan sedikit kelas balik mengulang materi minggu kemarin yang sudah Bapak ajarkan, yaitu bab 1. Ada yang masih ingat? Judul bab 1 itu apa? Apa? Iya, di Konsep dasar ilmu ekonomi. konsep dasar ilmu ekonomi. Yang lain? Ya, Pak. Iya. Masalah ekonomi ya. Ada yang lain? Iya, macam-macam kebutuhan. Apa itu macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya apa saja? Menurut intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Iya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan jenis atau macam-macam kebutuhan menurut subjeknya apa saja? Iya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Iya, benar sekali. Menurut subjeknya itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Baiklah. Kenapa Bapak membahas masih mengulang materi kemarin? Salah satunya masih ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab 2. Nah, bab 2 ini kita akan membahas masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, satu adalah diharapkan nantinya peserta didik dapat
dapat memahami permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mendeskripsikan sistem ekonomi. Dan tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Nah, adapun model pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan model PBL, ya, PBL, Problem Based Learning, ya, atau dalam bahasa Indonesianya proses pembelajaran berbasis masalah. Nanti setelah Bapak menjelaskan beberapa materi, diharapkan nantinya kalian ada KPD yang bagikan nanti bisa kalian kerjakan, ya. Nah, kita masuk ke materi. Ini ya, permasalahan pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. Kalau dilihat dari sudut pandang pembahasannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah permasalahan pokok ekonomi klasik. Artinya itu berdasarkan teori ekonomi klasik, di mana permasalahan pokok ekonomi klasik ini dilihat pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah, ya. Masalah yang dihadapi dalam proses produksi apa saja? Pengadaan input, ya. Pengadaan input itu ketersediaan barang, ya, ketersediaan barang dan jasa. Kemudian prosesnya ini bagaimana memprosesnya. Kemudian peningkatan hasil output. Kemudian yang menjadi permasalahan pokok ekonomi klasik yang kedua itu dilihat dari distribusinya, ya, distribusi. Nah, walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak terdistribusikan maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Kemudian yang menjadi permasalahan pokok ekonomi klasik selanjutnya yaitu konsumsi. Artinya konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Tadi itu permasalahan pokok menurut teori ekonomi klasik. Dia melihat dari tiga aspek. Yang pertama tadi apa? Produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi. Paham? Jadi menurut permasalahan pokok ekonomi modern itu dia juga melihat tiga aspek. Tiga aspek itu apa saja? What, apa, how, bagaimana, produk, untuk siapa. Jelas? Jelas. Kita lanjut ya. Kalau jelas kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro di sini mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Bisa menyebutkan sumber daya terbatas itu apa saja? Minyak, ya, minyak bumi. Apa lagi? Emas. Kalau yang tidak terbatas, jumlahnya banyak. Air pada hari. Matahari, ya. Jelas ya? Jelas. Asumsi ekonomi mikro. Apa saja? Yang pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Kalau kalian hidup pengen makmur nggak? Ya. Pengen sejahtera nggak? Pengen. Itulah yang berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Mencapai kok kemakmuran, kesejahteraan. Kemudian melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Ya, jadi bagaimana kalau sumber daya alam yang langka ini agar tetap bertahan atau bisa terpenuhi dengan tadi penghematan dalam penggunaannya. Lanjut ya, konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Bisa diterima baik secara teori maupun secara kenyataan. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya.
sekarang kita membahas ekonomi makro. Kalau mikro itu skalanya kecil. Kalau makro itu skalanya luas, lebih luas dari mikro. Ekonomi makro itu mempelajari kekuatan dan kecenderungan yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan itu dibahas ekonomi mikro. Lanjut. Indikator prestasi kegiatan ekonomi makro. Yang pertama, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ini menyangkut kegiatan ekspor dan impor. Kemudian pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kemudian penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Kemudian keadaan perubahan harga atau inflasi. Nah, ini sebenarnya inflasi bisa diartikan penurunan nilai mata uang. Yang kelimanya yaitu kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Nah, ini kurs mata uang ini biasanya apa nih? Dolar. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba menyaksikan video pembelajaran. Silakan saksikan. Durasinya tidak lama. Oke, sampai di sini. Baiklah, kalau tidak ada, di sini Bapak akan bagikan RKPD berdasarkan kelompok seperti biasa. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja, kemudian pertanyaannya apa, kemudian baru kalian tulis jawabannya. Waktunya saya kasih kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, ya, apa yang sudah saya kasihkan yang ada di RKPD kalian masing-masing. Untuk mempresentasikannya kelompok 3. Give applause for langkah selanjutnya kita akan melaksanakan tugas individu sebagai penilaian. Saya dan kalian dapat memahami dari belakang berdasarkan apa yang sudah mereka kasihkan tugas individunya. Oke, sudah habis, silakan ketua-ketuanya mengambil lembar jawaban dari teman-teman yang ditunjukkan. Sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan pada hari ini yang pertama itu adalah masalah pokok ekonomi. Pada era klasik ada 3, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Iya, silakan dulu. Pada masa era ekonomi modern ada 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Oke. Jadi kita hari ini dapat kesimpulan bahwa permasalahan ekonomi atau masalah ekonomi itu dapat dilihat dari permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan
ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, siap, silakan kalian belajar untuk pertemuan berikutnya. Oke, silakan istirahat.